konsep mengejar akhirat itu bukan dengan meninggalkan dunia. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, cari bagianmu dari akhirat, wala tansa, jangan lupakan nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Mengejar akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Akan tetapi kalau misalnya kita berpikir bahwa rezeki itu hanya milik mereka yang bekerja, orang gila tetap makan. Oke, oh itu orang kategori sakit, rezeki mutlak tetap ya? makan, ya kan? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka yang bertakwa kepada Allah dijanjikan sama Allah, antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kamu bisa jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah yang tahu. Wa asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu benci sesuatu padahal itu baik loh bagi kamu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Makanya nggak ada pilihan selain kita berhusnudzon. Setiap saya melangkah itu saya selalu meminta doa orang tua. Bahkan ini tadi sebelum saya podcast ini tadi saya telepon sama orang tua, mohon doanya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan, jalan manfaat. Jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena doa itu doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah, itu doa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Tur. Jadi tamu kita kali ini adalah Pak Tur Muti. Beliau ini seorang yang luar biasa menurut saya. Eksportir ya Pak. Eksportir mozaik. Batu alam. Batu alam. Iya. Jadi gimana sih maksudnya mozaik itu seperti apa Pak Tur? Mozaik itu ya mozaik batu alam. Bahan baku kita dari marmer, pebble. Kita potong sedemikian rupa, lalu kita rakit menjadi tile ya, menjadi keramik batu alam. Keramik. Itu untuk dinding, untuk ya, keramik untuk juga? Untuk dinding bisa, untuk lantai juga bisa. Sudah ekspor kemana saja ini produk? Kita sudah Tulungagung ini. ekspor ke mana aja ya, ke Amerika sudah, Kanada juga, beberapa kali kita ke Australia, juga ke Fiji, Madagaskar, iya Madagaskar juga. Rutin seperti itu? Yang rutin itu kita ke US sama Kanada. Australia ya juga nggak seberapa sering, tapi pernah beberapa kali juga ke Australia. Apa yang menarik dari apa ya, batu kok sampai batu alam yang karyanya Pak Tur ini kok sampai ke sana? Mungkin karena otentiknya ya, originalitasnya, ya, karena hanya bahan bakunya ya dari Indonesia, dan nama Indonesia itu sendiri punya apa ya, punya nilai bagi mereka, bagi konsumen. Ketika Indonesia, alamnya itu kan termasuk batunya, batu alamnya. Mungkin ada batu alam di negara lain, tapi punya Indonesia punya ciri khas. Itu saya kira yang membuat produk kita ini akan terus apa ya, akan terus ada permintaan. Ada permintaan. Apa jatuhnya? Eksploitasi apa ya? Eksploitasi alam. Ya. Gimana kalau kaitannya sama itu? Tentunya ada standar ya, ada standar ukur. Jadi kalau mitra-mitra penambang itu pun harus ada izin ya. Izin dari dinas-dinas terkait. Jadi izin tambangnya, dan saya yakin pemerintah juga mesti akan mempertimbangkan titik-titik tambang yang sekiranya itu akan mendatangkan menyebabkan kerusakan di masa mendatang, itu pasti sudah dipertimbangkan. Untuk mengantisipasi itu, selain hukum pertambangan, ya kita juga berupaya lah gimana supaya alam itu tidak rusak, atau paling tidak ada usaha untuk penanaman seperti itu. Saya kenal baik dengan Pak Tur, beliau orang pondokan lah, orang pesantren. Saya kira akan lebih wise, akan lebih bijaksana, dan apalagi juga kita ada responsibility terhadap
Allah juga ya yang menciptakan dunia ini. Seolah akan lebih baik lah kalau alam-alam ini dikelola oleh orang-orang seperti Pak Tur. Mudah-mudahan dulu. Pak Tur, jadi gini, saya tuh kadang-kadang selalu dikaitkan pecah telur sama uang 500. Jadi gini, saya waktu ke mana begitu, pecah telur begitu, kadang-kadang uang yang 500 itu ya, padahal uang 500 itu kisahnya Pak Tur gitu. Yang termasuk Pak Tur itu beliau dulu ada di pecah telur, termasuk juga yang awal-awal. Beliau tuh mengisahkan memori beliau tentang uang 500 ini yang luar biasa, kayaknya nancep banget di beberapa audiennya pecah telur sehingga mengaitkan ini dengan pecah telur. Iya. Apa ini makna uang 500 ini? Coba saya recall lagi nih, makna uang 500. Iya, makna uang 500 itu ya kisahnya pernah saya ceritakan ya di episode keberapa itu pecah telur. Jadi kita semua itu mesti akan diuji. Semua orang itu akan mengalami satu masa susah dalam hidupnya. Ujian itu bisa berupa kekurangan, bisa berupa sakit, bisa berupa hilangnya orang yang dikasihi. Kita semua akan mengalami itu. Dan di balik kisah uang 500 itu, teman-teman mungkin tidak pernah mengira ya bahwa seorang Pak Tur pernah berada dalam satu posisi di mana uang 500 itu amat sangat berharga. Ini ceritanya saking nggak punyanya ya Mas ya, saking nggak punyanya. Anak waktu itu ingin jajan, sebetulnya jajannya yang nggak mahal amat, jajan biskuit itu ya, yang harga 500-an. Tapi karena pas nggak ada, dan anak merengek minta, itu gimana coba rasanya orang tua itu? Rasanya mesti sedih kan ya? Ya kita saat itu ketika anak minta itu, ini gimana nyari kemana? Uang di dompet jelas nggak ada. Lah ingat, pernah ada uang yang menggelinding gitu ya, menggelinding masuk di dalam lemari. Ayo coba diangkat lemarinya, nanti Umi yang ngambil. Kita berupaya ya dorong lemari itu, terus memastikan jari istri nggak sampai kegencet hanya untuk mendapatkan uang 500 itu ya Allah. Jadi kalau ingat kisah itu, tiap lihat uang 500 itu kita jadi ingat bahwa kita dulu juga pernah kekurangan. Kita dulu juga pernah merasakan bagaimana rasanya hidup pas-pasan. Dengan mengingat itu, dengan melihat uang 500 itu, tumbuh rasa syukur. Kita jadi ingat siapa kita dan akan kemana kita. Seperti itu Mas. Pak Tur ini pernah di posisi katakanlah uang 500 aja sangat apa ya, sangat dinanti-nanti diharapkan. Kalau dilihat sekarang kan kayak nggak mungkin ya. Kalau Pak Tur sekarang asetnya luar biasa. Ibaratnya setiap bulan yang barang ekspor kontaineran lah ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Itu seperti apa ya? Artinya kan ada orang itu yang bekerja sangat keras dengan upaya yang luar biasa. Saya berbicara dengan banyak orang ya, tentang beda-beda. Mereka itu ada yang bekerja keras, ada yang full power lah, tapi juga menemukan jalannya di situ. Ada juga yang enggak, ada yang Pak Tur ini juga saya lihat juga berbeda. Nah, sebenarnya konsep-konsep seperti itu kalau sudut pandang Pak Tur seperti apa? Ini tentang rizki ya. Jadi konsep rizki itu berdasarkan apa yang kita pelajari ya Mas Agung ya. Berdasarkan apa yang kita ketahui dari Al-Quran, ayat-ayat tentang rizki, atau dari hadis ayat-ayat tentang rizki, saya itu mengklasifikasi rizki itu. Pertama ada rizki mutlak ya. Rizki mutlak itu semua orang dapat. Semua manusia bahkan makhluk Allah pun dapat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Itu Hud ayat 6 ya. Jadi tidak ada yang hewan melata di atas muka bumi ini kecuali Allah sudah menjamin rizkinya. Rizki mutlak itu rizki mutlak. Itu seperti apa contohnya misalnya yang kita rasakan? Ya kalau kita lihat semua orang akan dapat jatah. Orang sakit sendiri ya, meskipun dia tidak bekerja, dia tetap makan. Kalau misalnya kita berpikir bahwa rezeki itu hanya milik mereka yang bekerja, orang gila tetap makan. Itu orang kategori rezeki mutlak tetap makan ya kan. Jadi itu rezeki mutlak itu memang benar adanya. Terus rezeki jenis kedua, rizkul muqayyad.
Rizki yang diusahakan. Oh yang tadi ya, ini masa yang ikhtiar tadi ya? Ya, rizki yang diusahakan ini milik siapa saja yang berusaha. Mau dia muslim, mau dia non muslim, ya kan? Mau laki-laki, mau perempuan. Jadi rizkinya bergantung dari usahanya. Dalilnya, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd 2 ayat 12. Jadi Allah nggak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang merubahnya. Maka mereka yang bekerja sehari nggak sama dengan yang bekerja 2 hari. Mereka yang bekerja 1 jam tidak akan sama dengan yang 2 jam. Tapi ada jenis rezeki yang menurut saya lebih spesial dari 2 jenis ini. Rezeki tambahan, rizqul mazid. Apa ada rezeki tambahan? Ada. Dalilnya jelas. La in syakartum la azidannakum, ya kan? Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, maka akan aku tambah. Berarti kan ada ya rezeki tambahan itu. Bagi siapa? Bagi mereka yang bersyukur. Bersyukur pasti ditambah. Kadang kan kita itu nunggu banyak dulu baru bersyukur. Padahal kalau kita paham konsep ini, syukur aja nanti pasti ditambah sama Allah. Syukur itu seperti apa sih Pak sebenarnya? Syukur. Ya, syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah saja ya. Tapi lebih dari itu menurut saya hati meyakini bahwa segala apa yang diperoleh itu pemberian Allah semata. Semua yang kita dapatkan itu dalam hati kita meyakini bahwa itu semua memang pemberian Allah. Nah, kita hanya bisa ikhtiar. Implementasi dari syukur itu, dari apa yang Allah berikan, dari apa yang Allah titipkan, ya kita salurkan. Ada hak fakir miskin di situ, ada hak anak yatim di situ, ada hak mereka yang membutuhkan, ada zakat di situ. Maka sedekah, infak, zakat itu sebetulnya aplikasi dari syukur. Ya? Menurut saya seperti itu. Ada lagi rizki yang istimewa itu ada lagi. Tadi rizki tambahan ya. Ada rizki yang dilipat gandakan. Nah, kalau ditambah itu kan berarti ditambah ya. Ditambah. Ilmunya tambah. Kalau dilipat gandakan ini perkalian. Kalau tambahan itu 1 jadi 2, 2 jadi 3. Lah ini lebih istimewa lagi Mas Agung. Dilipat gandakan. Masya Allah. Rizqul mudha'af. Dalilnya jelas. Al-Baqarah ya, Al-Baqarah 261 itu mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan seperti 1 biji ambatat sab'a sanabilah, dari 1 biji itu tumbuh 7 tangkai, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, tiap 1 tangkai 100 buah, 100 biji, dari 1 menjadi 7 kali 100, 700 Mas Agung. Istimewa kan? Luar biasa sekali. Harta yang diinfakkan di jalan Allah dari 1 menjadi 700, itu janji Allah. Bedanya sama tadi apa? Tadi kan juga sedekah dan juga masuk kategori syukur. Ini kok infak, nah ini kok beda. Iya. Janjinya. Jadi ketika kita syukuri, terus akhirnya kita implementasikan syukur itu dengan zakat, infak, sedekah, kita sedekahkan, kita infakkan di jalan Allah. Yang semula ditambah jadinya dilipat gandakan. Istimewa kan? Lah, ada lagi nih jenis rezeki lain, rizki ar-rizqul ati min haitsu la yahtasib. Nek bahasa Jawa nih rizki orang nyono. Mungkin ya, saya bukan orang Jawa, tapi kira-kira artinya rizki yang tidak dikira-kira. Rizki yang nggak pernah kita kira sebelumnya. Punya siapa itu? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Mereka yang bertakwa kepada Allah dijanjikan sama Allah. Yaj'al lahu makhraja, pertama, dia akan diberikan jalan keluar dari setiap masalah, dari setiap kesulitan, dari setiap problem. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rizki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Istimewa kan? Syaratnya bertakwa. Syaratnya bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu imtithalu awamirillah wa jitinabu nawahihi. Melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Jadi kalau kita berbisnis, selama kita menjalani perintah Allah, waktunya sholat, waktunya zakat, kita zakat, punya kelebihan harta, mampu untuk berhaji, kita haji. Itu namanya kita melaksanakan perintah. Kita jauhi larangan. Dalam berbisnis
kita jauhi larangan. Yang dilarang dalam bisnis bohong, nipu, kita tinggalkan itu semua. Kalau itu semua kita lakukan, Allah janji loh. Ya ja'allahu makhraja. Kasih jalan keluar. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Akan diberi rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mungkin ini jawaban dari pertanyaan Mas Agung tadi. Orang tuh ngambil rezeki mutlak sama rezeki muqayyad aja, rezeki yang usaha saja. Kenapa nggak ngambil rezeki tambahan, rezeki dari syukur? Kenapa nggak ngambil rezeki yang dilipat gandakan, rezeki dari berinfak di jalan Allah? Kenapa nggak ngambil rezeki yang datangnya tiba-tiba? Rezekinya siapa? Rezekinya orang yang bertakwa. Kan lebih mudah. Iya. Butuh tinggal money memang ya. Ya, tinggal keyakinannya, ya kan? Tinggal spiritualnya. Jadi ini yang beda menurut saya. Jadi jalur usaha, jalur usaha kan kalau orang umum kadang-kadang itu rezeki lah ya, rezeki sama usaha sama. Jalur rezeki dengan jalur yang lain itu bukan jalur usaha. Dan itu sudah dibuktikan sendiri oleh Pak Tur begitu ya. Saya kalau ditanya ya, kadang ditanya Pak Tur, apa sih kunci suksesnya? Ya saya bingung juga. Bingung apa ya kunci sukses saya ya. Tapi kalau saya coba baca ayat-ayat tentang rezeki, itu mungkin kok saya mencoba untuk mengambil rezeki jenis lain, dengan cara lain. Yang ditambahkan tadi, yang dikalikan. Tambahan, dikalikan. Seperti apa Mas yang jangan lakukan yang Pak Tur? Kalau boleh di-share di sini. Mudah-mudahan bukan karena riak ya. Masya Allah, semoga bisa ya, menginspirasi. Jadi kalau kita punya 30 anak yatim yang setiap bulan kita santuni, meskipun tidak banyak tapi rutin, kita usaha untuk rutin. Terus dalam pembangunan masjid kita juga selalu ambil porsi lah ya. Sebisa mungkin ambil porsi terbesar kalau di masjid di desa kita terutama seperti itu. Ya tentunya Allah perintahkan kita untuk birrul walidain ya, untuk berbakti kepada orang tua. Itu orang tua sudah sejak kira-kira ya 10 tahun yang lalu itu sudah kita jangan bekerja, cukup orang untuk beribadah. Ya, jadi semua kebutuhan orang tua kita cover. Terus orang tua itu kita gembirakan, kita senangkan. Karena perintah Allah kan seperti itu ya. Gitu ya. Jadi orang tua pengen umroh, alhamdulillah sudah kita umrohkan. Itu mungkin apa yang saya lakukan, Mas Agung. Saya ulas satu-satu ini. Okay. Yatim 30. Yatim 30. Okay. 30 itu nggak dikit loh, Pak. Itu gimana dulu? Masih langsung? Oh iya, dulu nggak langsung 30 ya. Jadi mungkin teman-teman juga bisa niru atau ya kadang kan ragu ya. Betul. Bener apa enggak sih lah? Dan harus rutin kan? Iya. Pak rutin kan? Saya dulu ketika belum ada TSM ini, ketika istri bahkan sampai sebelum ada usaha ini. Oh ya, belum ada. Makanya kita belum ada nih ya. Keyakinan itu bertumbuh karena dari yang kecil. Dulu ketika belum ada TSM sudah ada, cuman belum berkembang. Tulung Agung Turmosek. Tapi bisa diartikan gitu. Oh itu masih usahanya Pak Tur. Sekarang kan yang Mosek itu kan TSM itu. Iya. Bahkan jauh sebelum itu sudah menyantuni anak yatim. Iya. Iya, tapi kita belajar yakin dulu Mas Agung. Keyakinan itu ternyata butuh dipupuk ya, dilatih. Dulu waktu itu omah jajan, istri ya gimana pun ya. Yang bikin jajan itu belum berkembang. Order belum bisa, kalaupun order turun kan juga harus nunggu ya. Jadi harus dapur itu tetap ngebul. Istri itu buka omah jajan namanya. Buat jajan, titipkan di warung-warung, di sekolah. Saya kalau pagi itu setelah istri produksi ngantar anak sekolah bawa jajan. Anak saya ngantarkan jajan itu ke mana? Ke koperasi gitu. Ya alhamdulillah enggak malu anak saya. Membekas tapi itu. Sama anak membekas. Terus ngantarkan ke warung-warung, ke pasar, seperti itu Mas Agung. Dan waktu itu kan penghasilan nggak banyak. Seberapa banyak sih penghasilan jajan yang dititipkan? Tapi waktu itu kita mencoba, benarkah ketika kita infak di jalan Allah, termasuk
menyantuni anak yatim itu balasannya seperti apa sih? Kita coba pertama satu dan luar biasa. Seingat saya ya, setiap kali kita menyantuni anak yatim itu setelah selesai dikasih, itu selalu dapat SMS. Waktu itu belum ada WA ya, SMS. Pak, pesen jajannya untuk acara. Mesti seperti itu Mas Agung. Selalu Seperti itu. Makanya kita yakin. Akhirnya dari 1, 2, ayo cari lagi yuk. Kita tambah lagi yuk. 3, sampai akhirnya membesar dan sampai seperti ini kita ada 30. Jadi kalau ada itu informasi yang masuk dari teman-teman, ada atau dari karyawan atau dari tetangga ada anak yatim di sana, kita tambahkan. Itu seperti apa kategorinya? Kategori yang yatim yang masuk kategorinya Pak Tur itu? Yatim itu ya tidak memiliki orang tua ya. Ada yang yatim tidak punya bapak, ada yang tidak punya bapak dan tidak punya ibu. Untuk mencukupi kebutuhannya kesulitan. Ya paling tidak sedikit meringankan lah. Masya Allah ya. Jadi memang ada yang beruntung memiliki bapak ibu, ada yang kurang beruntung. Dan memang Allah titipkan lewat Pak Tur itu ya. Jadi terus ibarat air itu terus. Iya mungkin ya? Seperti itu ya. Jadi tandon. Jadi kita jadi tandon. Jadi sebetulnya yang kita makan sama, yang kita minum sama. Berapa sih yang kita makan? Sepiring, 2 piring, 3 piring sudah kan? Kita minum segelas, 2 gelas atau pakaian. Kalau ingin memiliki lebih banyak, ingin diberikan lebih banyak, jadilah tandon agar bisa menyalurkan ke keran-keran yang lain. Bukan kadang-kadang, tapi ini selalu ya yang jenengan pelajari ketika setelah memberikan santunan ke mereka selalu ada positif ya. Selalu seperti itu. Selalu seperti itu. Termasuk di TSM itu seperti itu. Di TSM juga seperti itu. Iya. Yang jenengan alami apa dulu? Ya order setelah kita salurkan itu ada order masuk. Ordernya itu mudah-mudah gitu Mas Agung. Jadi dan kadang kalaupun tidak berupa order ya, itu berupa kemudahan. Kalau berupa, tapi bagi saya itu tetap rezeki yang luar biasa. Contoh ketika kita mau datang kita ada order, bahannya susah. Jadi nggak ada yang punya. Kan kita juga butuh mitra ya untuk supaya bahan. Nggak ada yang punya. Tapi dengan kita bersedekah waktu itu, silaturahmi ke teman, lah teman itu punya, wah aku suwe barang ini nganggur, wis gawon, seperti itu. Yang semula itu kita cari kemana-mana nggak ketemu, malah ketemu di tempatnya teman itu sudah lama nggak diolah, nggak laku lah ibaratnya gitu. Allahu Akbar. Ada lagi yang lebih dahsyat itu, barang kita. Yang menurut kita reject. Jadi kita kan ada quality control ya. Quality control. Jadi misalnya produk A ini disortir karena warnanya kurang pas. Dia maunya putih bersih misalnya ya, misalnya. Terus yang putih semu kuning sisihkan. Jadi banyak sekali itu yang disisihkan, cuma sisa sedikit. Lah itu kan waste ya. Reject ya. Barang reject ya. Lah itu kita simpan, kita anggap itu waste. Lah dilalah suatu saat itu ketika kita salurkan, kita infakkan, dilalah ada orang yang nyari, aku nyari yang seperti ini, seperti reject itu. Wes itu tadi yang kita anggap barang nggak guna bagi dia, barang yang dicari dan dia beli harga normal di atasnya. Coba. Iya. Allahu Akbar. Luar biasa. Jadi dari apa yang sudah kita alami ini ya kita makin yakin lah konsep rezeki yang ada di dalam Al-Quran itu, rezeki yang ditambahkan, rezeki yang dilipat gandakan, rezeki yang datang dari jalan yang tidak disangka-sangka, itu benar adanya. Tapi kadang-kadang juga orang ini kita ngomong sudut pandang yang lain, Pak Tur ya. Masa kita beramal untuk ini tadi kan kalau dikomparkan dengan ikhtiar dengan cara-cara yang berbeda. Tapi ada juga sudut pandang masa kita ibadah untuk dunia begitu. Iya benar. Nah itu
Seperti itu nggak sih yang? Ya mungkin lah ya, kita nggak munafik. Awal-awal adalah seperti itu. Ada awal-awal itu kita juga ada kayak ijol-ijolan gitu ya Mas. Iya. Tapi saya kira udahlah, biasakan sajalah itu. Sambil memohon sama Allah. Allah yang muqallibal qulub. Makanya doa yang selalu kita baca, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidaina wa na'mala shalihan tardah. Kita minta Allah untuk membimbing kita kan. Ya Allah, tetapkan hati ini untuk selalu bersyukur. Mudahkan hati ini untuk mudahkan jasad ini, raga ini untuk selalu beramal soleh. Itu doa yang selalu kita panjatkan, termasuk hati ini yang salah, kita minta Allah untuk menatanya. Ya namanya muqallibal qulub itu Allah yang punya hati. Udahlah, mintalah sama Allah. Ya Allah, jadikan apa yang saya lakukan ini untuk mencari ridhomu. Wa na'mala shalihan tardah. Doa itu kan wa na'mala shalihan tardah. Kami agar bisa beramal yang amal itu engkau ridhoi ya Allah. Jadi memang tidak apa-apa begitu ya. Dimulai dari yang tadi kudu dipaksakan memang. Barter tadi dengan dunia. Dipaksakan nanti lama-lama ya sambil berdoa itu ya, tadi. Muqallibal qulub tadi. Iya, minta sama Allah. Membolak-balikkan hati. Iya, membolak-balikkan hati. Masya Allah. Ya, kalau misalnya kita berpikir, wah ojo-ojo hatiku kok niatnya enggak pas gitu, terus enggak jadi. Setiap kali mau melakukan mikirnya seperti itu kapan jadinya ya. Iya. Jadi sudahlah, bismillah, lakukan saja. Lakukan sampai keikhlasan itu datang begitu ya. Iya, betul. Dan sembari meminta. Sembari kita tetap memohon sama Allah. Bukankah dalam setiap sholat kita meminta sama Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Termasuk itu kan ya? Iya. Terus kemudian yang tadi tak lihat juga, Pater juga tidak pernah lupa dengan orang tua begitu ya. Bahkan sampai mencoba orang tua pensiun gitu. Itu berat, Pak. Iya. Dan kita mencoba mengcover itu, saya pernah mencoba itu sebenarnya, itu dan kurang berhasil. Saya sendiri itu saya ingin belajar itu. Kurang berhasilnya apa kurang terbukti atau bagaimana maksudnya? Kurang berhasilnya itu begini. Ketika saya melakukan itu, keyakinan itu kadang-kadang kan datang, kadang-kadang itu surut begitu. Pas waktu saya itu bilang ke orang tua, saya lagi ibaratnya pas lagi lapang lah, dikasih. Saya ingin, waktu saya juga pernah dapat itu dari seorang guru saya lah begitu. Jangan lupakan orang tuamu. Jadi ada yang kalau bisa setiap bulan dijatah begitu. Saya mencoba menjatah itu. Ketika lagi surut begitu, itu menjadi, aduh ini kok ibarat kan dibagi-bagi ya. Kok jadinya kok untuk kebutuhan yang wajib aja kok gitu. Jadi akhirnya nggak rutin, sehingga orang tua sendiri loh jaren, akhirnya mungkin mereka akhirnya kembali kerja lagi atau kembali akhirnya jadi nggak berjalan gitu loh. Jadi motivasinya sebetulnya seperti apa gitu? Kita harus dapat motivasi dulu. Sebelum melakukan itu dapat motivasi dulu. Motivasi saya sih sabda Nabi kita, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtul walidain. Ridha Allah itu di ridha orang tua. Murkanya Allah di murkanya orang tua. Jadi kalau orang tua ridho, Allah ridho. Orang tua murka, Allah murka. Orang tua seneng, Allah seneng, ya kan? Oke. Nah, itu. Ketika Nabi ditanya, man ahakun nas bi husni sahabati. Siapa sih manusia yang paling berhak mendapatkan husnul sahabah, mendapatkan perlakuan baikku itu siapa? Apa jawab Nabi? Ummuka. Ibumu. Qala tsumma man, siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Qala tsumma man. Sampai 3 kali tanya. Terus siapa? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai yang keempat akhirnya abuka. Nah, orang tua, lagi-lagi orang tua. Jadi orang tua itu berhak ya. Berhak mendapatkan hak mereka loh. Itu mereka berhak loh. Berhak mendapatkan husnul sahabah, perlakuan terbaik itu ya orang tua terlebih dahulu. Sebelum kita berpikir tetangga, sebelum kita berpikir maaf anak yatim, orang tua lebih berhak. Dan alhamdulillah saya dikarunia Allah seorang istri yang luar biasa bagi saya. Istri saya itu sangat support, sangat support saya bakti kepada kedua orang tua. Istri saya itu tidak punya orang tua, yatim piatu. Jadi pertama ibunya meninggal, kemudian ayahnya.
Jadi orang tua saya kayak orang tua sendiri memang. Selalu mensupport, selalu mengingatkan saya. Ketika lupa, istri itu selalu mengingatkan saya. Waya transfer itu istri saya, luar biasa. Dan saya sangat bersyukur. Terus tentang orang tua, Mas Agung ya, bukan cuma tentang itu, kita mencukupi mereka, memberikan apa yang mereka inginkan. Seingat saya, dari saya masih di pondok sampai sekarang, saya selalu meminta doa orang tua. Setiap saya melangkah itu saya selalu meminta doa orang tua. Bahkan ini tadi sebelum saya podcast ini tadi saya telepon sama orang tua, mohon doanya. Mudah-mudahan ini jadi jalan kebaikan, jalan manfaat. Sampai seperti itu. Jadi dari saya masih zaman mau dari mondok mau kuliah, orang tua tidak punya biaya. Bismillah, minta doanya saja. Akhirnya dengan doa orang tua, Allah beri kesempatan saya untuk mendapatkan beasiswa dari Arab Saudi itu ya waktu itu. Setiap event-event penting itu saya selalu nelpon orang tua, selalu minta doa orang tua. Bagi saya doa yang paling mustajab itu doa orang tua. Selalu kayak setiap, bahkan maksudnya Pak Atur kan tidak muda lagi ya, bukan anak kecil lagi ya, bahkan sudah anaknya sudah banyak. Saya masih selalu meminta doa orang tua. Kemana saya mau melangkah, mau nemui buyer, gitu ya, mau ada deal sama buyer, saya selalu telepon orang tua. Berarti hampir tiap hari telepon orang tua? Enggak tiap hari sih, kalau tiap hari enggak. Ya, kalau mungkin event-event penting tertentu begitu. Event-event. Dan itu enggak untuk saya saja, sampai ke anak-anak saya pun saya seperti itu. Anak saya mau berangkat ke pondok, anak saya mau ikut lomba, anak saya mau tes. Nah, ini tadi ada anak saya mau tampil di sekolahnya juga saya telepon. Ini putune harus tampil, dungakno yo Mbah gitu. Jadinya ya mesra juga ya hubungan itu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan itu bisa jadi jalan atau pintu surga bagi saya. Masya Allah, amin. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang saya juga pesantren, Pak Atur, walaupun tidak. Iya, saya tahu ini santri. Ya. Santri yang jadi YouTuber. Sukses. Masya Allah, amin. Jadi ada teman-teman kita itu yang kemudian tidak fokus, minder gitu ya. Berfokus malah fokus pada akhirat lah begitu ya. Jadi tidak berpikir tentang dunia lah bahkan ya. Tidak. Itu seperti apa kalau sudut pandang santri senior? Jadi konsep mengejar akhirat itu bukan dengan meninggalkan dunia. Mengejar akhirat tidak dengan meninggalkan dunia. Dalilnya jelas, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah, cari bagianmu darul akhirah, cari bagianmu dari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan. Wala tansa, jangan lupakan nasibaka minad dunya, bagianmu di dunia. Jadi mengejar akhirat bukan berarti meninggalkan dunia. Akan tetapi kita bisa mengkonversi dunia agar jadi akhirat gitu ya Mas Agung ya. Jadi kita kerja, kita menghasilkan uang, kita kaya, ya dengan kekayaan itu kita zakat, infak, sedekah, membantu tetangga, membangun masjid. Bukankah itu akan jadi sangu akhirat kita? Dunia yang kita kumpulkan bisa jadi sangu akhirat kita. Itu yang saya sebut konversi tadi ya. Dengan jabatan dia bisa membuat keputusan yang akhirnya keputusan itu bisa bermanfaat bagi orang banyak. Seperti doa yang selalu saya sampaikan ya. Jadi sebab kebaikan, sebab manfaat, sebab jalan rezeki, sebab jalan hidayah bagi banyak orang. Sampai quote itu saya tulis di kaos itu, Pak. Oh iya, saya kemarin dikirimin kaosnya, terima kasih. Iya, saya tulis. Jadi apapun bisnisnya ya, kalau sudah kita niatkan itu agar bisa manfaat, pasti Allah mudahkan. Masya Allah. Pak Tur pondokan mana dulu?
Saya dari Pondok Pesantren Alamin Perenduan, Sumeneb, Madura. Oh, Madura. Pak Tur orang Madura ya? Bapak ibu saya Madura. Saya kelahiran Samarinda. Oh, bagaimana ceritanya dari Madura terus ke Samarinda? Bapak saya merantau dulunya. Transmigran ke Samarinda. Ya. Terus kemudian balik lagi ke... Sekarang sudah balik dan menetap di Madura. Orang Madura itu ada di mana-mana ya Pak Tur ya? Bahkan langganan cukur saya tadi malam saya potong itu di tukang cukur Madura. Gitu ya? Di depan kampus ya. Ini ganti saya yang nanya ini. Kesan tentang orang Madura gimana? Ganti ditanya biar nggak nanya terus. Oh gimana? Tanya saya? Iya. Orang Madura itu kok ada di mana-mana begitu loh. Iya. Ada di mana-mana. Bahkan di multi bidang ya. Di multi bidang ya. Ada sate Madura. Sate. Ada tukang pangkas rambut Madura. Kalau kita di Makkah ya, kalau kita ke Mekah gitu, orang Madura di sana banyak banget. Banyak, mudah banget nyari orang Madura. Cari Madura. Nah, Pak Ato juga Madura. Saya di Malang narasumber juga. Artinya apa ya prinsip orang Madura itu seperti apa kok menyebar begitu loh? Apa? Kalau dari versi orang Madura sendiri seperti apa? Ya mungkin saya nggak lama tinggal di Madura ya, tapi sedikit banyak karakter orang Madura itu kurang lebih. Kalau mereka sudah keluar dari Pulau Madura, dari kampungnya, ya, pulau ya, Pulau Madura. Kalau mereka sudah keluar dari pulau itu kok kayak pantang untuk kembali sebelum berhasil, dan mereka gigih. Kegigihannya itu yang saya lihat selalu ada pada orang Madura, meskipun tidak semua ya. Pada umumnya seperti itu. Ketika mereka memulai usaha, mereka selalu gigih, pantang menyerah. Ada yang berbeda begitu? Apa yang membedakan di Madura itu kok seperti itu pada umumnya? Apa ya? Ya semangat untuk ini ya, semangat untuk berubah. Semangat untuk berubah. Iya. Jadi itu saya kira yang mendorong mereka untuk nekat. Nekat ya. Orang Madura tuh nekat. Nekat ya. Iya. Ya termasuk mungkin yang yang di dunia hitam pun seperti itu kan. Nekatnya luar biasa akhirnya. Nah itu kadang-kadang kalau untuk pangkas rambut, saya tuh langganan di depan Yayen Pak. Mas Anam potong rambut. Tak mention biar orangnya seneng. Dia itu ngobrol. Saya itu pangkas rambut itu sesi curhat sama. Jadi dia itu juga, saya lihat juga dia itu jarang ngobrol sama yang dipangkas. Kalau sama saya ngobrol dari awal sampai akhir ngobrol. Itu Mas Madura itu gimana? Dan dia sering tanya-tanya juga. Jadi yang saya dapati dari Mas Anam itu Madura itu apa ya? Islamnya itu sangat masih bagus di sana. Iya, kental. Terus juga adabnya luar biasa. Gitu. Jadi itu yang sama kiai terutama sama ulama kan? Itu luar biasa orang Madura sam'an wa ta'atan. Lagi. Mungkin yang berkahnya dari situ. Ya, mungkin itu juga kali ya. Ya, terus setiap kali mereka akan merantau itu kan mesti ngadap minta doa kiai. Iya, betul. Minta doa kiai. Dan kalau sudah kiainya itu mendoakan gitu kayak mantep gitu. Ya, yakin dong. Nah, itu mungkin ya. Itu yang beda mungkin itu ya. Wah, itu keyakinannya berkali-kali lipat lebih. Betul. Kayak kan sukses gitu ya. Kalau dalam Islam ada asabiqunal awalun ya. Ini asabiqunal awalunnya pecah telur. Iya gitu ya. Termasuk yang awal-awal begitu. Iya. Saya sangat terima kasih juga dulu. Mau kita makasih Mas Agung ya. Jadi dari pecah telur ini juga kita semakin dikenal ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dikenal. Ada manfaatnya lah berarti ya. Insya Allah. Karena niat di awal itu ya, kita sempat sharing dulu ya. Ketika sebelum tag itu kan kita dulu lah, main dulu ke tempat Pak Atur. Sempat ngobrol kan kita. Terus saya bilang sama Mas Agung, insya Allah Mas, ini jadi apa? Kalau kita niatkan untuk bisa menebar manfaat, menebar kebaikan, pasti Allah mudahkan. Alhamdulillah ya sudah hampir 1 juta ini subscriber. Amin.
Jadi Pak Tur ini juga adalah mentor saya. Jadi dulu kita tergabungnya itu dulu ada IBF ya Pak? Iya, Leader Forum ya. Leader Forum. Ya. Nah Pak Tur ini adalah mentor di apa namanya itu perkumpulan itu ya? Ya Leader Forum itu. Leader Forum itu ada dikumpulkan beberapa pengusaha begitu. Iya, beberapa pengusaha. Di situ ada mentornya. Nah ini kebetulan Pak Tur ini mentor untuk Leader Forum kita begitu. Iya. Alhamdulillah udah sukses semua ya. Alhamdulillah. Niru mentornya lah. Alhamdulillah. Ya pesan saya sama teman-teman pengusaha mungkin ya, atau teman-teman yang mulai berusaha, jangan pernah berhenti untuk berdoa, karena doa itu doa mukhul ibadah. Doa itu inti dari ibadah itu doa itu. Doa kita ya tetap ikhtiar itu menyempurnakan usaha, memaksimalkan usaha. Setelah itu kita tawakal itu menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Apapun hasilnya, tetaplah berhusnudzon. Kalau hasil itu sesuai rencana, alhamdulillah, berarti Allah memberikan kita yang terbaik. Kalau ternyata setelah tawakal itu nggak sesuai sama planning, nggak sesuai sama target, sudahlah, bismillah. Kalau dari awal itu sudah doa, ikhtiar, ya kan, tawakal, husnudzon terakhir, tetaplah yakin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik dari itu. Yakin saja, karena sesuatu Allah itu kan tahu masa depannya. Antuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Kamu bisa jadi kamu menyenangi sesuatu padahal itu buruk bagi kamu. Allah yang tahu itu buruk atau baik di masa depan, Allah yang tahu. Kita nggak tahu kan. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kamu benci sesuatu padahal itu baik loh bagi kamu, kata Allah. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu nggak tahu. Makanya nggak ada pilihan selain kita berhusnudzon. Husnudzon sama Allah, tetap berbaik sangka. Kita sudah doa, kita sudah usaha, ikhtiar maksimal, udah tawakal, sudah. Bismillah apapun hasilnya. Masya Allah. Masya Allah. Jadi dari awal kita banyak ngomongin tentang rezeki, tentang Allah, akhirat dan sebagainya. Kita lupa ngomongin ikhtiar. Ikhtiar. Biar nanti kita ini podcast tentang usaha, bukan podcast tentang akhirat gitu ya. Saya mau menanya ini tuh Pak Tur. Ilmu ekspor. Nah ini kita coba ada sisipan ilmu ekspor. Ekspor itu susah nggak sih Pak? Ekspor itu ya tergantung mindset juga sih ya. Kalau mindset kita set susah ya kita bakal menemukan kesusahan. Tapi kalau kita set mudah kita akan menemukan kemudahan. Jadi apa yang kita pikirkan itulah nanti yang akan kita temukan kan. Oh gitu ya. Maka berpikirlah ekspor itu mudah. Ya. Gimana? Ya kita kuasai dulu produk knowledge-nya dulu ya kan. Jadi menurut saya produk knowledge, jaringan, network, terus karakter. Jadi bisnis apapun sebetulnya ini ya. Cuman saya kalau di ekspor ini kalau misalnya produk knowledge, carilah produk yang ketersediaannya aman ya, selalu available, melimpah. Ya. Kalau kita berpikir ekspor kita harus cari material atau barang yang kita pastikan dulu. Suplainya aman nggak ini? Masa cuma satu kali ekspor terus berhenti kan gitu. Cari yang habis begitu ya. Cari yang suplainya akan terus ada. Pastikan dulu. Nah, product knowledge akhirnya. Product knowledge kita pelajari benar-benar, pahami benar-benar karakternya gimana, ketersediaannya gimana. Nih, satu product knowledge. Kedua jaringan. Jaringan ini jaringan ke atas, jaringan ke bawah. Ke atas itu pasar ya kan, pelan-pelan kita cari pasarnya, kita searching, kita googling, atau kita ikutlah pelatihan-pelatihan yang membantu kita untuk bisa mencari pasar. Terus jaringan yang ke bawah ya supplier. Kita harus cari sebanyak mungkin supplier, mitra yang berhubungan dengan produk kita. Dan yang ketiga yang perlu dijaga itu karakternya. Karakter apa itu Pak? Ya karakter pengusaha itu kan dia kudu jujur ya kan, kudu sabar, terus tidak mudah menyerah, yakin. Ya kalau sudah punya tiga ini, udah bisnis apapun pastilah product knowledge, ilmunya mantap, terus dia punya jaringan, ya karakternya jangan sampai dirusak, jangan sampai dinilai tidak amanah. Ya sini saja saya kira.
bisnis apapun dengan 3 komponen ini bisa Pak ya. Dia akan kembali ke yang poin nomor 2 tadi Pak, yang apa, jaringan tadi. Kalau orang awam kan nggak tahu, susah nih, bukan susah ya, belum tahu ini harus cari mulainya dari mana untuk cari jaringan itu. Ya ikut pelatihan ya salah satu solusinya, ikut mungkin pelatihan, pelatihan ya. Kalau ekspor ya ikut pelatihan ekspor, kalau impor ya pelatihan impor, atau keduanya pelatihan ekspor impor. Di situ kita akan dikasih tahu kok link-link market, ya dikasih tahu. Atau kalau misalnya kita nggak mau ikut pelatihan, pemerintah kan sebenarnya membantu ya. Market itu kita mau masarin kemana? Di setiap negara tuh kita punya ITPC ya, Indonesian Trading Promotion Center, dan itu bisa diakses di setiap negara. Pemerintah itu nyediain ITPC, Indonesian Trading Promotion Center. Kita bisa ngubungi mereka, tanya pada mereka, saya punya produk ini, bisakah dihubungkan dengan atau dicarikan buyernya? Itu bisa. Oke, tapi yang jelas untuk ilmu yang komprehensif tidak sesimpel ini ya. Harus memang tidak sesimpel. Ya, butuh waktu, butuh jam terbang ya. Jadi bagi mereka yang survive atau mau bertahan di satu bidang, itu produk knowledge-nya kan pasti bertambah ya Mas Agung. Udahlah, kalau dia fokus di bidang itu, makin lama dia akan makin pintar tentang produk ini, tentang barang yang ia kelola, barang yang ia geluti itu makin hari pun mesti makin pintar ya. Oke. Makin hari networknya juga mestinya makin banyak, ya kan? Dia akan ketemu dengan produsen misalnya, dengan supplier. Semakin lama dia akan semakin banyak memiliki network, termasuk ke atas itu nanti. Jadi ya sabar juga sih ya kuncinya ya. Jam terbang itu tadi ya. Kalau Pak Tor berangkat dari produk berarti ya? Dari produk dulu, dari produk dimatengin begitu? Ya bisa dikatakan seperti itu. Dari pasar dulu atau produk dulu? Apa kayak bareng gitu ya. Jadi bareng ya. Tapi saya nggak produksi langsung di awal-awal itu. Kita cari pasarnya dulu. Cari pasarnya, baru cari produknya. Iya. Bisa seperti itu. Atau ya kadang kan orang dari produknya dulu baru cari pasarnya. Sama-sama bisa sih menurut saya. Yang kita bicarakan ini kan yang kalau masuk kategori rezeki yang Pak Tor tadi itu kan yang diupayakan. Diupayakan. Nah, bagaimana upaya ini bisa tepat, bisa kayak dapat momentum, momentum juga penting. Dapat kemudahan itu yang kemudian yang tadi ya, yang urutan yang tadi. Jadi tidak terpisah ini ya. Jadi ikhtiarnya dimantepin, usahanya dimaksimalin, syukurnya juga ditambahin supaya bertambah, infaknya dikencengin supaya dilipat gandakan, takwanya dijaga supaya dapat solusi setiap masalah dan diberi rezeki dari jalannya yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi 5 tadi ya? Iya. Masya Allah. Terima kasih Pak Tor atas mudah-mudahan bermanfaat. Semoga makasih juga bermanfaat juga untuk Pak Tor. Mudah-mudahan pecah telurnya makin sukses, makin banyak materi-materi kebaikan yang disebarluaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.